Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Sekarang kita masih di subtema 3, tema 2 ya. Di subtema 3 ini kita akan belajar tentang bagaimana menyayangi tumbuhan dengan baik. Materi yang akan kita pelajari adalah di pembelajaran 6, yaitu meliputi muatan PPKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang langsung kita ke materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.3 dan 4.3. Dengarkan cerita Ustazah yang berjudul Pengalaman sebagai Anggota Keluarga. Setiap pagi Elsa selalu bangun pagi karena harus ke sekolah. Itu adalah kebiasaan setiap harinya. Elsa yang selalu bangun pukul 5 pagi tanpa dibangunkan. Setelah bangun dari tidur, Elsa selalu membereskan tempat tidurnya, kemudian mempersiapkan diri untuk ke sekolah. Tak jarang Elsa membantu ibu di dapur untuk mempersiapkan sarapan pagi. Kakak Elsa juga bangun pagi. Mereka selalu rajin membantu pekerjaan ibunya. Elsa dan kakaknya sangat menyayangi ayah dan ibunya, walaupun ayah dan ibunya bekerja dari pagi sampai sore. Akan tetapi, mereka selalu memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Baik saat Elsa maupun kakaknya akan berangkat ke sekolah maupun ketika malam saat mereka belajar. Ayah dan ibunya selalu menemani mereka. Ayah dan ibunya selalu membimbing jika ada pelajaran atau soal yang tidak dimengerti. Mereka selalu hidup rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Sekarang buatlah 2 paragraf tentang peran kalian di dalam keluarga. Tuliskan di buku kalian ya. Selanjutnya kita ke materi matematika KD 3.2 dan 4.2. Ayo belajar penjumlahan kembali dengan menggunakan garis bilangan. Berikut pertanyaan-pertanyaannya. Berapakah 7 ditambah 3 menurut garis bilangan? Kemudian 2 ditambah 6. Selanjutnya ada 3 ditambah 3. Mari kita menjawabnya, dimulai dari penjumlahan 7 ditambah 3. Sekarang kalian buat garis bilangan lengkap dengan angkanya. Selanjutnya berikan garis lengkung yang menunjukkan nilai 7. Dan buatlah lengkungan yang kedua dimulai dari angka 7. Hitunglah tanda pembatas sejumlah 3. 1, 2, 3. Kemudian tulis garisnya seperti pada gambar. Terakhir buatlah garis lengkung yang ketiga. Seperti inilah garisnya, sehingga dapat diketahui 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. 2 ditambah 6 sama dengan. Buat kembali garis bilangan lengkap dengan angka. Buatlah garis lengkung yang bernilai 2. Ditambah garis lengkung kedua bernilai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir, buatlah garis lengkung yang ketiga seperti ini. Dan hasilnya adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, ada 3 ditambah 3 sama dengan. Seperti biasa,
Buatlah garis bilangan dan buatlah garis lengkungan yang menunjukkan pertanyaan 3 ditambah 3. Seperti inilah garis lengkungannya ya nak. Setelah di dua garis lengkung dari penjumlahan 3 ditambah 3 selesai, buatlah garis lengkung ketiga seperti ini. Hasilnya adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah anak-anak, begitulah cara menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang di materi yang terakhir di pembelajaran 6 sekaligus penutup materi subtema 3, yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Pernahkah kalian melihat tanaman seperti ini di halaman rumah kalian? Ya, betul sekali. Ini adalah tanaman tomat. Tanaman ini berasal dari benua Amerika, tepatnya di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tanaman tomat bisa ditanam pada kisaran suhu 20 derajat sampai 27 derajat Celcius. Dengan curah hujan 750 sampai 1250 mg per tahun. Secara umum, tomat dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 sampai 1500 mdpl. Namun, untuk saat ini tanaman tomat sudah bisa ditanam dengan baik di dataran yang rendah maupun di dataran yang tinggi. Jenis tomat yang dapat ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi adalah jenis GH2 dan GH4. Selanjutnya, perhatikan langkah-langkah merawat tanaman tomat mulai dari proses pengolahan tanah, penyiangan, pemangkasan, pemupukan, penyiraman, dan pengairan. Selain itu, ada juga pemasangan lenjeran hingga pengendalian hama dan penyakit. Mari kita lanjutkan penjelasan langkah-langkah proses merawat tanaman tomat. Yang pertama, pengolahan tanah. Tomat bisa tumbuh baik pada tanah yang memiliki tingkat keasaman atau pH 5,5 sampai 7. Kenapa kita harus mengetahui pH tanah terlebih dahulu sebelum kita memulai menanam? Ya, hal ini disebabkan apabila kita mengetahui tingkat keasaman tanah, maka hal yang akan terjadi pada tanaman kita adalah bisa layu, bahkan mati, karena pertumbuhannya tidak pada pH yang tepat. Apa sih pH itu? Sekarang Ustadzah akan menjelaskan apa itu pH dalam pemilihan tanah. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman yang dimiliki oleh suatu larutan. Sangat penting untuk mengetahui pH tanah, di mana pH tanah memiliki kandungan unsur hara, nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur hara inilah yang berperan dalam pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yang kedua yaitu penyiangan, yang bertujuan mengangkat gulma yang ada di area tanaman. Penyiangan sendiri adalah pekerjaan mencabut gulma atau rumput ilalang yang tumbuh di sekitar tumbuhan utama, sekaligus menggemburkan tanah sekitar tanaman. Selanjutnya langkah ketiga yaitu pemangkasan daun yang terlalu berlebih. Lakukan pemangkasan setiap seminggu sekali. Jika tanaman tomat terlalu banyak daun, maka produktivitas buahnya akan berkurang. Itulah tujuan pemangkasan daun tomat, agar nutrisi pada tanaman dapat dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan buah. Selanjutnya, tahapan yang keempat adalah proses pemupukan tambahan.
pada tanaman tomat organik, semprotkan pupuk organik cair pada tanaman tomat tersebut. Namun, tanaman tomat non-organik disemprotkan campuran pupuk KCl dan pupuk urea. Selanjutnya, tahapan yang kelima adalah penyiraman dan pengairan. Lakukan penyiraman pada waktu pagi hari pada kondisi cuaca musim kemarau agar tanaman tidak layu pada siang harinya dan tomat dalam kondisi segar. Selanjutnya, pemasangan lenjeran atau acir maupun tongkat bambu ataupun kayu. Tujuan dipasangnya lenjeran adalah untuk menjaga kondisi tanaman tetap berdiri tegak dan tidak roboh. Selanjutnya, yang terakhir adalah mengendalikan hama dan penyakit. Gunakan prinsip-prinsip PHT atau pengendalian hama terpadu untuk menanggulangi hama maupun penyakit secara menyeluruh. Langkah awalnya tetap semprotkan pestisida untuk mencegah tanaman termakan hama. Nah, itulah cara dan langkah dalam penanaman dan perawatan tanaman tomat. Silahkan praktekkan di rumah ya. Namun jangan lupa tetap bertanya kepada kedua orang tua kalian bagaimana langkah-langkah yang harus kalian siapkan. Alhamdulillah pembelajaran 6 sudah selesai, dimulai dari muatan PPKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.